Bab 141. Bunuh semuanya. Sampai setelah Jenny Lu selesai berbicara, muncul sekelompok elang di ujung langit. Tentara bayaran 9. Para prajurit kerajaan Tang serentak berhenti, 3.000 pasukan berkuda dan ribuan pasukan elit juga serentak berbalik badan dan bersiaga. Pada saat ini, mereka menatap Jeffrey dan Bennett mau membawa sekelompok siluman monster datang dengan tatapan takut. Jeffrey yang menunggangi siluman monster mendadak berteriak, "Bandit Ye, apa yang terjadi?" Millie Ye menengadahkan kepala ke arah Jeffrey, "Bunuh semuanya. Bunuh semuanya." Jeffrey berteriak, "Bunuh semuanya." Usai berteriak, sekelompok siluman monster ini langsung mengamuk. Permukaan bumi langsung bergetar. Ketua pasukan berkuda langsung berteriak, "Serang! Serang!" Usai berteriak, ribuan pasukan berkuda langsung serentak menyerbu. Selain itu juga ada ribuan prajurit elit yang ikut menyerbu. Pada saat ini, sekelompok elang muncul di langit, selanjutnya 20 orang lompat dari udara. Seorang pria berbadan kekar langsung maju ke hadapan Jenny Lu. Ekspresi wajah langsung berubah ketika melihat penampilan Jenny Lu. Siapa yang melakukannya? Jenny Lu melirik pria berbadan kekar sekilas dan tidak bersuara. Millie yang ada di samping mendadak menunjuk Master Alam Harmoni Dewa yang berhenti di depannya. Pria berbadan kekar langsung berbalik badan melihat Master Alam Harmoni Dewa, tangan kanannya memegang sebuah golok. Kemudian dia langsung menyerbu ke arah Master Alam Harmoni Dewa, "Bunuh semuanya. Bunuh semuanya." Sekelompok orang di belakang pria berbadan kekar langsung menyerbu keluar. Millie ingin ikut menyerang, Jenny Lu mendadak menggelengkan kepala, "Tidak perlu." Millie keheranan, pada saat ini terdengar suara teriakan histeris. Millie menoleh kepala melihat kondisi perang, dia langsung tercengang. 40-an Master Alam Harmoni Dewa langsung kalah ketika bertarung dengan pria berbadan kekar ini. Penindasan. Meski mereka rata-rata sudah mencapai alam harmoni dewa, dan jumlah orang juga lebih banyak, hanya saja mereka tetap bukan lawan bagi pria berbadan kekar ini. Perbedaan yang sangat besar. Bisa dikatakan pria berbadan kekar dan lainnya lebih kuat berkali-kali lipat dari prajurit Tao Akademi Changmu. Di sisi lain, ekspresi wajah Karso Mu sangat jelek. Dia menoleh ke arah ketua dunia kegelapan lalu berteriak, "Kenapa tidak menyerang? Menyerang!" Suasana hening sejenak, ketua dunia kegelapan menggelengkan kepala, "Semuanya sudah berakhir, ayo pergi." Usai berkata, dia langsung menghilang, pembunuh dunia kegelapan juga menghilang. Setelah melihat ketua dunia kegelapan dan lainnya pergi, ekspresi wajah Karso Mu menjadi sangat masam. Di kejauhan, Master Alam Harmoni Dewa yang ingin kabur, tapi sudah tidak sempat. Mereka tidak mungkin bisa melarikan diri, karena mereka menghadapi musuh yang lebih kuat dari mereka. Meski demikian, ada yang memilih untuk melarikan diri. Mereka sudah tidak ada kepercaya diri lagi. Pria berbadan kekar yang ada di kejauhan langsung berteriak, "Jangan harap ada yang bisa kabur. Tidak ada orang yang bisa kabur." Para Master Alam Harmoni Dewa yang mulai kabur langsung meninggal. Di sisi lain, awalnya ada sekelompok Master Kingzu yang ingin menyerang, langsung berbalik badan dengan serius dan kabur. Pada saat ini, Millie mendadak menghilang dari tempat semula. Kiat. Pedang keindahan spiritual langsung memancarkan cahaya silau, lalu mayat yang langsung berjatuhan. Pembunuhan instantan. Tidak ada orang yang bisa menahan satu serangan Millie. Seketika, suara jeritan histeris langsung menggema. Hanya dalam waktu 20 detik, sudah ada 30-an mayat di sekitar Millie. Pada saat ini,
pertarungan tentara bayaran 9 juga sudah selesai. Mereka menginjak 40-an mayat. Tidak ada yang hidup. Mileye menengadahkan kepala memandang ke arah Jeffrey dan Benitmo. Pada saat ini, mereka berdua sedang berturung dengan pasukan berkuda kerajaan Tang. Pada saat ini, pertarungan mereka sangat sengit. Karena bagaimanapun juga, pasukan berkuda dan pasukan lain adalah prajurit paling unggul di Akademi Changmu. Sekarang Mileye berjalan ke arah prajurit kerajaan Tang, kemudian muncul seorang BR pria di depan Mileye. Orang yang datang adalah penasehat kerajaan Tang. Penasehat kerajaan Tang. Penasehat kerajaan Tang mentapan Mileye, masalah ini anggap saja berlalu. Pasukan kerajaan Tang akan mundur. Mundur. Kerajaan Tang sudah tahu jelas, setelah Akademi Changmu kalah, kerajaan Tang sudah tidak ada keunggulan apapun lagi. Karena Mileye memiliki sekelompok teman benua Dewa Daratan Tengah yang memiliki kekuatan yang hebat. Ditambah kerajaan Jiang, bisa dikatakan sekarang hanya kerajaan Ning yang bisa mengalahkan mereka. Sekarang muncul begitu banyak siluman monster di dalam wilayah kerajaan Tang, pertarungan ini akan semakin sulit. Tidak boleh bertarung. Mileye memegang pedang berjalan ke depan penasehat kerajaan Tang, ingin sampai di sini saja. Maaf, aku tidak mau. Usai berkata, dia memegang pedang menghilang dari tempat. Di kejauhan, muncul cahaya pedang hijau di antara prajurit berkuda kerajaan Tang. Seketika ada 6 prajurit berkuda yang meninggal. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah penasehat kerajaan Tang langsung masam, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Di sisi lain, pria berbadan kekar dan lainnya tiba di depan Jenny Lu. Di saat pria berbadan kekar mau berbicara, Jenny Lu langsung menyerbu ke sekelompok prajurit berkuda. Pria berbadan kekar tertegun, dia membawa golok menyerbu ke prajurit kerajaan Tang. Setelah Jenny Lu dan pria berbadan kekar ikut bertarung, kondisi langsung berubah. Pembunuhan. Mileye dan lainnya adalah murid jenius di antara semua orang, mana mungkin prajurit ini bisa mengadang mereka. Mereka rata-rata bisa 1 lawan 10. Hal yang paling penting adalah mereka bisa membunuh panglima dengan tepat sasaran. Hanya dalam waktu singkat, pasukan berkuda semakin sedikit. Mundur. Terdengar suara penasehat kerajaan Tang. Para prajurit kerajaan Tang baru mulai mundur, namun lebih banyak korban nyawa yang berguguran. Dia ingin sekali menyerang. Jika dia menyerang pasti bisa menahan Mileye dan lainnya. Mileye dan lainnya meski sangat hebat, juga tidak mungkin bisa menahan serangan Master Alam Ribuan Semesta. Akan tetapi, dia tidak berani menyerang. Karena dia menyerang, kerajaan Tang pasti akan lenyap. Seorang dewa perang bisa melenyapkan negara kecil. Setengah jam kemudian, Mileye dan lainnya berhenti. Di sekitarnya sudah bergeletak mayat-mayat. Pembunuhan. Mileye menatap penasehat kerajaan Tang, pemandangan yang cukup menarik. Penasehat kerajaan Tang memelototi Mileye, kamu adalah seorang seniman bela diri, mereka adalah prajurit. Apakah kamu merasa bangga dengan status seniman bela diri membunuh prajurit? Mileye menggelengkan kepala, aku adalah seniman bela diri. Tapi aku adalah orang kerajaan Jiang. Aku tahu, jika kalian menyerang masuk ke kerajaan Jiang, maka rakyat kerajaan Jiang pasti akan hancur. Dunia sangat kejam. Bisa dibayangkan, jika kerajaan Tang masuk ke dalam kerajaan Jiang, maka kerajaan Jiang akan menjadi seperti apa? Penasehat kerajaan Tang menatap Mileye sekilas, lalu berbalik badan menghilang dari tempat. Mileye berjalan ke hadapan Jeffrey dan Benitmo. Mereka berdua melihat Mileye sekilas. Akhirnya, Jeffrey berkata, aku kembali ke Gunung Mangshan, jadi datang terlambat.
Mileye menggelengkan kepala, masih tidak terlambat. Hanya saja kenapa ada begitu banyak siluman monster datang ke kerajaan Tang? Jeffrey menjelaskan, dari berbagai dunia, tapi siluman monster bisa dikatakan tidak ada dunia. Kita menerobos pegunungan yang berbahaya datang sampai ke sini. Mileye menganggukkan kepala, lalu berbalik ke arah pria berbadan kekar. Pria berbadan kekar dan lainnya memandang Mileye. "Terima kasih," ujar Mileye. Pria berbadan kekar berkata, "Terima kasih apa? Aku bukan datang membantumu." Usai berkata, dia menoleh ke arah Jenny Lu. "Jenny, ayo ikut kakak pulang." Jenny Lu menjawab, "Tidak." Pria berbadan kekar menghela napas, "Kamu jangan emosi lagi. Sifat ayah belakangan ini sangat garang dan sering duduk diam di halaman rumah sendirian. Dia pasti akan sangat menyesal. Ayo, ikut kakak pulang." Jenny Lu menatap Mileye, "Aku adalah anggota dari pasukan bandit." "Pasukan bandit?" Pria berbadan kekar mengerutkan kening, "Apa itu?" Setelah itu, dia menoleh ke arah Mileye. "Pasukan tentara bayaran yang aku bangun tadi, aku adalah ketuanya." "Ketua?" Usai berkata, orang-orang yang ada di belakang pria berbadan kekar langsung tertawa. Pada saat ini, Hansling dan lainnya langsung berdiri di belakang Mileye. Pria berbadan kekar melihat Mileye, "Kamu adalah orang buta, berani sekali menjadi pemimpin adikku. Kamu." Mileye mendadak mengangkat pedang menodong ke arah pria berbadan kekar, "Jangan banyak basa-basi. Ayo, kita bertarung." "Bertarung?" Pria berbadan kekar melihat Mileye sekilas dan tersenyum berkata, "Pemberani. Aku suka. Ayo, kita bertarung." Usai berkata, dia langsung menebas golok ke arah Mileye. Master Alam Harmoni Dewa tahap puncak. Juga merupakan seorang master ilmu golok. Mileye tanpa basa-basi, langsung mengangkat pedang dan menusuk. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Ketika melihat Mileye menyerang, ekspresi wajah orang di belakang pria berbadan kekar langsung masam. Master Tao Pedang. Master Tao Pedang yang masih berusia 20 tahun, meski benua Dewa Daratan Tengah juga sangat langka. Satu pedang dan satu golok langsung beradu. Boom! Mileye dan pria berbadan kekar langsung mundur, mereka masing-masing mundur 2 langkah. Permukaan tanah langsung bergetar dan retak. Pada saat ini, Mileye dan pria berbadan kekar langsung berhenti. Pria berbadan kekar melihat golok yang ada di tangannya. Goloknya sudah mulai retak dan lengannya juga muncul banyak luka. Pria berbadan kekar menatap Mileye, kultivator pedang dan fisik. Mileye mengepal erat tangan kirinya. Seketika, jiwa pertarungan langsung memancar keluar. Jiwa pertarungan. Master Budo Seni Bela Diri. Pria berbadan kekar menyipitkan mata, kultivator pedang, fisik dan seni bela diri. Mileye menganggukkan kepala, dia berjalan ke hadapan pria berbadan kekar. "Mileye, maukah bertemanan denganku?" Pria berbadan kekar melihat Mileye sangat lama, lalu berkata, "Namaku Kurnia Lu." Mileye tersenyum, "Apakah berminat melakukan hal yang menarik?" "Coba katakan," tanya Kurnia Lu. Mileye berbalik badan melihat ke arah jauh, pergi ke istana kerajaan Tang, meminjam sedikit uang dengan raja kerajaan Tang. Kurnia Lu melihat Mileye sekilas, "Tidak perlu dikembalikan, kan?" Mileye menjawab dengan tegas, "Aku bukan orang seperti itu." Benetmo yang ada di samping langsung mulai mengoceh. Bersambung.